Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, mengguncang dunia. Allahu Akbar. Nah, untuk hari ini Ustazah akan melanjutkan materi tentang bentuk segi empat. Terakhir ya, yang materi segi empat itu layang-layang dan nanti belah ketupat. Sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang layang-layang dulu. Jadi kalau layang-layang sudah tahu kan kayak gimana. Nah, mainan layang-layang itu juga dari bentuk layang-layang namanya. Jadi layang-layang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Jadi ada maksudnya sisi yang sama panjang itu sisi AB ini panjangnya sama dengan sisi sebelahnya yang AD. Lalu sisi BD panjangnya sama dengan sisi BC ya. Diulang lagi. Jadi tadi layang-layang itu terdiri dari 4 sisi. Nah, tapi ada dua pasang sisi yang sama panjang. Jadi ada sisi AB ini akan panjang sama panjangnya dengan sisi AD. Lalu ada sisi yang lebih panjang BC akan sama panjangnya dengan sisi DC. Lalu ada 4 sudut ya. Jadi yang titik A, B, C, D ini disebut dengan sudut. Lalu ada juga dua diagonal yang saling tegak lurus. Maksudnya bagaimana? Jadi ini ada yang garis putus-putus ini ya, sama yang ke samping ya, yang ke bawah sama ke samping ini disebut dengan diagonal. Nah, jadi ada diagonal 1 ini yang AC sama diagonal 2 D2 BD gitu ya. Kalau misalnya untuk simetri lipat, ada namanya simetri lipat. Jadi kalau misalnya kita buat suatu bentuk, kalau misalnya kita bikin layang-layang terus dari kertas misalnya, terus kertasnya dilipat, itu kan bisa dilipat 2 ya, yang bentuknya sama. Jadi nanti bentuknya jadi kayak setengahnya layang-layang begitu seperti ini. Nah, ini berarti dia punya satu simetri lipat gitu ya. Langsung ke cara menghitung luas dan kelilingnya. Jadi tadi kan ada 4 sisi ya, ada 2 diagonal. Terus turun. Nah, kalau misalnya untuk menghitung luasnya, itu rumusnya, caranya setengah dikali D1 dikalikan D2. D1 nya yang mana? Ini ya, AC ini D1, lalu D2 nya yang lebih pendek, BD gitu, tinggal dikalikan saja. Lalu kalau keliling, jumlah semua sisinya. Jadi sisinya AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DA. Jadi kalau misalnya untuk bentuk segi 4, cara menghitung kelilingnya sebetulnya hampir sama semua. Jadi menghitung jumlah semua sisinya. Lalu kita langsung masuk ke contoh soal. Ini ada sebuah layang-layang ABCD memiliki panjang sisi AB 5 cm, BC 8 cm, terus ada diagonal AC 10 cm dan diagonal BD 7 cm. Berapakah luas dan kelilingnya? Nah, ini Ustazah menggambarkan dulu bentuk layang-layangnya. Kalian bisa buat langsung pakai penggaris ya. Jadi misalnya tadi sisi AB-nya kan tadi 5 cm nih. Buat sisi miringnya 5 cm nanti digaris gitu ya. AB terus BC-nya 8. Nah, kalau BC-nya 8, sisi yang BC ini kan pasti akan sama panjangnya dengan DC. Jadi di sini juga 8 cm. Yang AB ini juga kan karena 5 cm, sisi sebelahnya AD juga akan sama dengan 5 cm. Ini nanti berguna untuk menghitung kelilingnya ya, panjang sisinya. Lalu kalau untuk menghitung luasnya, langsung saja masuk ke rumus. Setengah dikali D1 dikali D2. Setengah dikali ini dulu AC 10 ya, dikali BD yang sisi sini 7. Setengah dikali 10 dikali 7 cm. Lalu kalau mau gampangnya, ini setengah bisa dikalikan 10 dulu ya. Setengah dikali 10 kan sama dengan 10 dibagi 2. Di sini 5. Kalikan 7 cm. Salah ini. Salah. Terus berarti kan 5 cm dikali 7 cm, jawabannya 35 cm persegi. Jangan lupa persegi. Kalau luas itu karena ada 2 dimensi, jadi dia satuannya persegi. Lalu untuk kelilingnya tinggal dijumlahkan semuanya saja. AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Semua ya, sisi ini ditambah 5, tambah 8, ditambah 8, ditambah 5. Hasilnya 26 cm. Begitu. Pause dulu ya. ya. Lanjutannya sekarang
belah ketupat karena makan apa ketupat kan. Kalau misalnya biasanya kalau lebaran suka ada yang bikin ketupat, nah itu bentuknya nah disebutnya belah ketupat ya. Jadi belah ketupat itu mempunyai 4 sudut, A, B, C, D. Ini ya di sini sudutnya, namanya sudut. Lalu dia juga memiliki 4 sisi yang sama panjang. Jadi AB dengan BC dengan CD dengan DA itu panjangnya sama. Lalu kalau misalnya dibentuk itu misalnya sama kayak tadi ya, misalnya kalian buat bentuk belah ketupat pakai kertas. Nah itu kertasnya kalau dilipat itu bisa dilipat begini ya, begini atau dari samping. Itu berarti itu akan sama panjangnya, akan simetris gitu, maksudnya akan sama bentuknya juga. Jadi dia memiliki 2 simetri lipat nih. Misalnya kalau sisi dilipat di tengah sini atau dilipat di sebelah sini, itu nanti dia akan samping dan ke atas bawahnya itu sama simetris gitu. Lalu yaitu sisi AC sama BD ya, diagonal pertama dan keduanya. Terus langsung ke luasnya. Cara menghitung luasnya sama dengan yang sebelumnya tadi ya, yang layang-layang. Jadi setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 atau setengah kali AC kali BD. Lalu kalau kelilingnya sama juga rumusnya. Jadi jumlah semua sisinya dari AB tambah BC tambah CD tambah DA. Karena langsung masuk ke contoh soal biar lebih paham. Misalnya ada sebuah belah ketupat ABCD nih ya, mempunyai panjang sisi AB 8 cm. Jadi AB sini 8 cm. Diagonal AC ini AC 8 cm. Lalu panjang diagonal BD ini panjangnya 10 cm. Nah, berapa? Bukan 10, 12 ya. 12 cm. 12. Ini 8. AC 8, BD 12. Berapakah luas dan kelilingnya? Sama seperti tadi ya caranya ya. Rumusnya sama dengan yang di layang-layang. Jadi luasnya setengah kali D1 kali D2 atau setengah dikalikan AC dikalikan BD. Masukkan angkanya, setengah dikali AC tadi ini AC 8 cm dikali BD. BD ini 12 cm. Langsung dikalikan aja, setengah kali 8 berarti kan 8 bagi 2, 4 dikali 12 berarti jawabannya 48 cm persegi. Nanti langsung dikalikan sendiri ya kalau misalnya nggak percaya. Lalu kelilingnya AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA, yaitu karena belah ketupat itu panjang kelilingnya sama, panjang sisinya sama, jadi sama-sama 7 semua ya, 7, 7, 7, 7 itu sama dengan 4 kali sisi. Jadi 4 kali 7 sama dengan 28 cm. Jadi mau ditambah mau dikali 4 hasilnya sama. Ya, untuk yang materi bentuk segi 4 semuanya sudah sampai sini. Nanti insya Allah di materi berikutnya Ustazah akan membahas tentang bentuk 3 dimensi, yaitu balok dan kubus. Materi kelas 3 dan 4 sampai balok dan kubus. Oke semuanya, semoga kita semua tetap dijaga oleh Allah, tetap sehat, semangat puasanya, dan semoga kita bisa segera bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.